Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ahmad ibn Aqil Al-Anzi hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang ke-32. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada Al-Qa'idatu Tsalitsatu wa Tsalathun, yaitu kaidah yang ke-33. Kaidah yang ke-33 adalah la hakima kaunan wa syar'an illa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hakim, tidak ada penguasa secara kauni, begitu juga secara syar'i, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka faman hakama bighairi ma anzalahu Allah ta'ala fi kitabih wa fi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun. Maka barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, begitu juga di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir. Akan kita bahas insyaallah. Fakama annahu yajibu tauhidullahi fi hukmihil kauni, fakadzalika yajibu tauhidullahi fi hukmihis syar'i. Sebagaimana wajib kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum Allah secara kauni, begitu juga wajib kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum Allah yang syar'i. I'tiqadan wa amalan wa da'watan wa qada'an bainan nas. Baik itu terkait tentang keyakinan, tentang amalan, tentang dakwah atau hukum antara manusia. Disebutkan banyak dalil baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inina khasima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu wahai Muhammad
bil haq, yaitu membawa kebenaran. Tujuannya apa? Litahkuma bainan nasi bima araka Allah, agar engkau menghukum, mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan di dalam ayat ini, wala takul lil khainina khasima. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menentang orang yang tidak bersalah, justru yang kita bela adalah orang yang berkhianat. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, itu demi Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemberi keputusan dalam perkara yang terjadi di antara mereka, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Mereka menerima. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhina yaz'umun, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ini adalah di antara dalil yang disebutkan. Dan juga banyak dalil yang sering kita dengar. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang zalim. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang yang fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq."
dan kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepadamu hai Muhammad bil haq, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan syir'atan wa minhaja, aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima ataakum, fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang hal ini, waqala Sya'bi rahimahullah, berkata Sya'bi rahimahullah, kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusumatun, bahwasanya antara seorang laki-laki dari orang munafik dan laki-laki dari seorang Yahud ada perselisihan. Faqala al-yahud, maka orang Yahud mengatakan, natahakamu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat perkara ini kepada Muhammad, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Karena dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menerima sogokan. Wa qala al-munafiq, orang munafik ini kebalikan. Ia mengatakan, natahakamu ilal yahud. Ya, lebih baik kita berhukum pergi mengangkat perkara ini untuk memutuskan di antara kita kepada orang Yahudi saja. Kenapa? Li'ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwah. Karena tahu orang Yahudi itu mengambil sogokan. Fattafaqa ala an ya'tiya kahinan fi Juhainah. Maka mereka berdua sepakat untuk mendatangi seorang dukun di Juhainah. Fayatahakama ilaihi, maka kedua orang tersebut menjadikan seorang dukun tersebut sebagai hakim di antara mereka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladina yaz'umun, yang sudah kita baca tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60. Waqila, di riwayat yang lain, bahwasanya ayat ini turun nazalat fi rajulaini ikhtasama. Bahwasanya ayat ini turun pada dua orang laki-laki yang sedang berselisih. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, natarafa'u ilan nabi. Ayo kita angkat perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan,
ila Ka'ab ibn Ashraf. Mari kita angkat perkara ini kepada Ka'ab ibn Ashraf. Thumma tarafa'a ila Umar. Nyata mereka yang sedang berselisih ini tidak kepada Nabi, tidak juga kepada Ka'ab ibn Ashraf. Mereka pergi ke Umar. Fadzakara lahu ahaduhum al-qissah. Maka salah satu di antara mereka bercerita kepada Umar tentang kisah mereka, bahwasanya permasalahan mereka, yang satu mengatakan mari kita bawa kepada Rasulullah, yang satu mari kita bawa kepada Ka'ab ibn Ashraf. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya kepada orang yang tidak mau ke Nabi itu, tidak mau mengangkat perkara ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akadzalik? Apakah benar ceritanya seperti itu? Itukah ceritanya? Maka orang itu menjawab, "Na'am." Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an? Fadarabahu bis-sayfi faqatalah. Maka ditebas dia oleh Umar dan dia terbunuh. Artinya dalil-dalil ini, hadhihi nusus wa ghairuha dalatun ala ujubil hukmi bima anzalallahu ta'ala. Apa yang kita baca tadi dari ayat-ayat tersebut menunjukkan akan wajibnya kita berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa catatan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-muradu bil hukmi. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah berhukum dengan bima anzalallah, yaitu al-hukmu. Yang dimaksud dengan berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah al-hukmu bima fi kitabillah wa bima fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita berhukum dengan apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catatan kedua adalah al-hukmu bima anzalallahu ta'ala dhanbun 'azim. Al-hukmu bighairi ma anzalallahu ta'ala dhanbun 'azim. Bahwasanya berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dosa yang besar. Wa yakfi anna Allah ta'ala wassafahu bil kufr. Maka cukuplah bahwasanya orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kekufuran. Disifati dengan kekufuran. Wal aslu, hukum asal dari berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, annahu minal kufril asghar, bahwasanya ia masuk ke dalam kategori syirik kecil atau kekufuran yang kecil. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwasanya kekufuran itu ada dua, begitu juga kesyirikan itu ada dua, kemunafikan juga ada dua. Adapun kesyirikan, kekufuran, kemunafikan yang besar itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Adapun syirik kecil, kufur kecil dan munafik kecil yaitu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Maka al-aslu annahu minal kufril asghar. Begitu juga terkait dengan berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya adalah syirik kecil. Sehingga para salaf mengatakan ia adalah kufrun duna kufrin. Dia adalah kekufuran, bukan kekufuran yang besar yang mengeluarkan orang dari Islam. Illa fil halati taliyah fayakunu minal kufril akbar. Kecuali pada kondisi-kondisi berikut, maka bisa jadi berhukum dengan hukum yang selain dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjatuhkan orang kepada kufur besar. Seperti apa? Yang pertama, man hakama bi ghairi ma anzalallahu ta'ala mu'taqidan anna hukma ghairillahi ta'ala afdal. Ini bisa menjatuhkan dia kepada kufur besar. Kufur yang bisa mengeluarkan ia dari Islam. Yang pertama adalah barang siapa yang berhukum
dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disertakan dengan keyakinan anna hukma ghairillahi ta'ala afdal, bahwasanya hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal. Mengatakan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada hukum Allah. Maka ini bisa menjatuhkan dia kepada al-kufrul akbar. Yang kedua, man hakama bi ghairi ma anzalallahu ta'ala mu'taqidan anna hukma ghairillahi ta'ala musawin li hukmillahi ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah. Sama saja hukum Allah, hukum selain Allah sama saja kedudukannya, disamakan. Maka ini bisa menjatuhkan ia kepada al-kufrul akbar. Kemudian yang ketiga, man hakama bi ghairi ma anzalallahu ta'ala mu'taqidan anna al-hukma bima anzalallahu ta'ala laisa wajiban. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak wajib. Tidak wajib kita berhukum dengan hukum Allah. Sehingga kita bebas mau berhukum dengan hukum siapa saja. Kalau meyakini demikian, bisa menjatuhkan ia kepada al-kufru al-akbar. Kemudian yang keempat adalah man hakama bi ghairi ma anzalallahu ta'ala mu'taqidan anna al-hukma bima anzalallahu la yasluh li hadzal zaman. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya hukum atau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan zaman ini. Jadi Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah enggak cocok sekarang. Enggak pas. Kalau dia meyakini begitu, bisa menjatuhkan ia kepada al-kufru al-akbar. Wa ala hadha at-tafsil Ahlus Sunnati wal Jamaah. Perincian seperti ini adalah perincian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khilafan li ahli al-bid'ah min al-khawarij wa man tabi'ahum. Berbeda dengan pendapat ahlul bid'ah dari khawarij dan orang-orang yang mengikuti mereka mutlak bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah langsung kafir, keluar dari Islam. Maka para ulama memberikan rincian yang mana hukum asal dari berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik atau kufur kecil yang tidak mengeluarkan orang dari Islam kecuali dengan rincian-rincian tadi. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hakimul ladzi yahiqqu lahu al-ijtihad. Seorang hakim yang ia memiliki hak untuk berijtihad secara kemampuan, secara kedudukan dan lain sebagainya. Maka idza jtahada, apabila dia berijtihad, fa akhta, kemudian dia salah di dalam ijtihadnya, wa hakama bi ghairi ma anzalallahu ta'ala, dan dia berhukum di dalam ijtihadnya. Dia setelah melihat, membaca, meneliti semuanya, kemudian dia berijtihad memberikan suatu keputusan, ternyata dia salah. Ternyata dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini fahadza lahu ajru ijtihadihi, maka dia memiliki pahala karena ijtihadnya. Wala itsma alaihi, dan tidak ada dosa baginya, wa yajibu alaihi ruju' li hukmillah, tapi kewajiban dia untuk kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Amr bin As radhiyallahu an, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba." Apabila seorang hakim memberikan keputusan hukum yang mana dia berijtihad di situ, thumma asaba, ternyata dia benar dalam ijtihadnya, sesuai dengan kebenaran, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya pahala karena ijtihadnya, yang kedua pahala karena benarnya.
Wa idza hakama fajtahada, apabila dia berhukum, dia ijtihad di dalam hukumnya, thumma akhta, kemudian dia salah, maka falahu ajrun, tetap dia mendapatkan pahala. Pahala karena apa? Karena ijtihadnya. Yadhunnul ba'd, yang keempat adalah yadhunnul ba'd, bahwa sebagian menganggap anna hadzal hukm khasun bil hukami wal qudati faqat. Sebagian menganggap bahwasanya perkara ini khusus bagi para hukam, bagi para penguasa, atau bagi para qudat, bagi para hakim saja. Wa hadza dhannun khati. Ini adalah anggapan yang keliru. Bal huwa 'amun fi kulli man fasala wa hakama bainal itsnain. Bahwasanya hal ini adalah umum di dalam setiap orang yang merinci, menghukum antara dua orang, memberikan keputusan. Fayadkhulu fihi al-mudir baina muwadhdhifihi. Termasuk dalam perkara ini adalah mudir, direktur, kepala kantor, kepala sekolah dan lain sebagainya. Dia harus memberikan keputusan yang adil di antara pegawainya, karyawan-karyawannya. Dia seorang direktur. Ketika ada permasalahan, maka dia yang memberikan hukum. Wal muallim baina tullabih, begitu juga guru di antara murid-muridnya. Dia harus memiliki keadilan, memutuskan dengan keputusan yang tepat. Wal ab baina auladih, begitu juga bapak di antara anak-anaknya, memberikan keputusan di antara anak-anaknya. Ketika anaknya berselisih atau bertikai satu sama lain, maka bapak di sini adalah orang yang akan memberikan keputusan. Wazauju baina zaujatihi, begitu juga seorang suami di antara istri-istrinya. Ketika ia memiliki istri yang lebih dari satu, terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Wa syaikhul qabilah baina afradil qabilah, dan kepala suku, atau kepala desa, atau kepala dusun, atau ketua kampung dan lain sebagainya, itu dia memberikan keputusan baina afradil qabilah, memberikan keputusan di antara penduduk kabilah tersebut. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu jami'an lis-sadati fil qawli wal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita supaya kita itu sadat. Sadat itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu yusibus sunnah, ay muwafaqatus sunnah, yaitu kesesuaian dengan sunnah, dengan kebenaran fil qawli wal amal, baik di dalam ucapan maupun di dalam perbuatan. Wa jannabana az-zalala wad-dhalal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ketergelinciran dan kesesatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.